Halo, jumpa lagi dengan Pak Di Sastro di channel trading, channel YouTube Teman Trading. Dan di sini kita akan kembali membuat weekly analisis atau forecast analisa untuk 1 minggu ke depan ke periode 19 sampai 23 Mei. Oke, minggu kemarin memang kita nggak buat forecast mingguan, tapi kita selalu update di channel Belajar Pak D, yaitu Kasel Edukasi, dan tidak ada salahnya kita review sebentar dikarenakan sangat berhubungan dan kemarin memang market volatile sekali 2 minggu terakhir ini ya dikarenakan efek dari perang tarif dan dari keputusan atau kebijakan-kebijakan Fed yang sangat dinanti. Oke, sebelum kita ke review untuk minggu depan, tidak ada salahnya kita flashback dulu kemarin. Ini saat kita share terakhir saat menjelang CPI. Jadi untuk Kamis dan Jumat itu ada CPI dan PPI, dan kemarin pertama-tama memang apa yang saya sampaikan di dalam grup belajarnya Pak D di Castle Edukasinya Teman Trading, kita memantau kalau harga ada di 3 base, 3 base ring, base daily ring maksud saya, di mana level-level daily ring ini merupakan support resisten. Ya lebih lebih enaknya kita sebut support resisten secara daily saja, tapi ya tidak sembarang support resisten daily yang kita ambil. Kemarin harga memang konsolidasi, jadi konsolidasi itu memang sangat sangat berulang kawan-kawan ya. Dari sini konsolidasi di level base daily ring, ini juga ada konsolidasi, di sini juga ada konsolidasi, dan kemarin menjelang PPI itu harga juga konsolidasi di situ. Dan apa yang kita sampaikan, kita mengamati level ini di level daily di 3.200-an. Jadi di saat harga memang sudah breakdown dari base daily ring ini, saya pastikan akan ambil sell dengan catatan harga itu kalau bukan level di level harian. Maaf. Dan kita proyeksikan penurunannya di sini. Penurunannya di level support resisten daily 3167. Di mana kita titik beratkan satu dari proyeksi dan keduanya melihat reaksi market ya saat harga itu sampai di situ, dan disinilah di saatnya eh, data inflasi itu rilis. Jadi saya hanya akan melihat reaksi harga secara price actionnya di diamond ini yang didukung oleh resisten daily dengan asumsi kita sudah terkonfirmasi baik buy dan sell. Di sini kita nggak kaku. Kenapa kok nggak satu arah, Pak D? Ya dikarenakan harga itu kalau sudah di luar dari base daily ring ini, kita harga itu mau kemana itu bisa. Oke ya, kecuali kalau kita harga sudah masuk, itu hanya nunggu validasi atau decision. Di situ saya hanya akan melihat reaksi harga secara price actionnya saat harga sampai di diamond yang didukung oleh resisten daily. Dan ini dan kebetulan diberi kebenaran dan banyak teman-teman Castle yang dapat baik sell atau buy-nya. Dan ini setelah ini saya jelaskan setelah terjadi break ya, ini break dari level atau di level daily itu ya, ini memang seakan-akan memang break dengan momentum dan tidak diberi kesempatan koreksi atau retrace. Kalau di sini bahasanya retest ya, tes kembali. Eh, dan ini sebenarnya konfirmasinya di low TF kawan-kawan. Jadi kalau dilihat dari M15, M30 itu sangat cantik. Jadi TF saya tuh, TF minimal saya itu
ya M30 lah kecelakaannya sampai M15 itu, dan harga turun sesuai dengan proyeksi. Dan kenaikannya di saat ya, tadi saya sampaikan di depan, ya kalau ingin tahu clue-cluenya bisa lihat di kasar edukasinya Pak Adi. Jadi di sini, dan harga terjadi sebuah fase break. Ini fase break kalau di TF4 dan daily di harga kerijek di resisten daily itu 3167,86, dan harga kembali retest di level daily 3200, di mana itu kita jadikan target atau TP buyer. Situ kita jelaskan secara gamblang kemarin step by stepnya, bahkan dari segi konfirmasinya. Dan kalau boleh dilihat ini entry-nya kawan-kawan ya. Jadi ini entry-nya, ini sambil sambil belajar saja ala Pak D ya. Jadi di sini tadi kita kalau bicara break secara momentum, dan ini target secara proyeksinya, dan saya hanya akan melihat PA-nya setelah harga itu masuk lagi di bis daily range itu. Dan di sini konfirmasinya mana Pak D? Kan konfirmasinya jelas di dalam sebuah harga itu di level penting atau di zona penting, kita kunci dulu base-nya. Jadi sebuah base konfirmasi kalau harga itu memang di diamond, berarti kita mencari supply-nya ya. Ini supply-nya kawan-kawan ya. Ini supply-nya drop, base drop merupakan supply sebagai apa itu zona konfirmasi. Begitu ini di broken ya. Jadi di broken, bahkan ini brokennya masih malu kucing ya. Ini baru di broken secara momentum, dan harga kembali lagi di order block ini, ya kan? Kita masuk ya. Pak D masuk dengan SL di bawah ini, dan endingnya pada saat close market harga menuju ke TP kita 3200, di mana kalau nggak salah ini 320 pip kawan-kawan. Ya lumayan untuk weekend, untuk akhir pekan, untuk tutupan market. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi untuk proyeksi minggu depan. Pertama-tama kawan-kawan ya, ini pertama-tama seperti biasa saya selalu ke fundamentalnya dulu, ke kalender ekonomi, di mana ini untuk yang kemarin. Ingat, untuk yang kemarin itu memang data CPI-nya turun, data PPI-nya turun. Ya kenapa kok DXY atau dolar indeksnya masih apa deh? Ya itu memang menyikapi fundamental itu tidak sederhana teknikal kawan-kawan gitu. Itu, dan eh, di kelas-kelas Pak D, di Zoom Pak D rutin sering kita bahas, dan di sini jelas. Jadi ada tidak tidak keselarasan antara sudut pandangnya Trump dan Powell itu sendiri, di mana Powell sebagai lembaga independen tetap beracuan pada data, sedangkan Trump selalu mendesak Fed itu untuk segera menurunkan suku bunga seperti yang dilakukan Inggris dan Cina, di mana dengan data inflasi rata-rata tahunan yang turun 0,1%, jadi dari previous 2,4 dan aktual rilisnya 2,3. Di saat itu kalau nggak salah Trump itu masih di Uni Emirat Arab, langsung mentweet kalau Fed segera menurunkan suku bunga. Dan Kamisnya ada PPI, malamnya Fed itu ada di sebuah lembaga, eh, yaitu yang sudah saya share kemarin, apa itu menyatakan kalau masih wait and see, dan Fed juga Powell mengatakan kalau periode sekarang ini kita masuk ke periode di mana akan banyak guncangan terjadi. Makanya jangan salah kawan-kawan, kalau akhir-akhir ini 2 minggu kemarin sampai ke depan, sampai 30 hari ke depan, atau ya jedanya itu kalau nggak salah 3 bulan antara US sama Cina. Kesepakatan tarifnya, saya saya pribadi memprediksi market masih sangat volatile, di mana
di saat data itu sebenarnya aktual rilisnya turun, mungkin mungkin ya Pat, Powell dan kawan-kawan dengan JM-nya selalu berkomentar berkebalikannya. Jadi seakan-akan dinetralisir, maka di dalam bentukan cat jelas apa yang ditunjukkan cat itu jelas. Karena cat itu sesuatu yang paling jujur ya. Semua diakomodir dalam sebuah cat. Terjadi konsolidasi yang berlarut-larut, makanya hari ini mungkin bukan waktunya untuk swinger. Swinger belum masuk. Saya sendiri masih trading pendek-pendek. Masih skala intraday, untuk swinger belum masuk, tapi intinya saya tetap akan sell dolar. Kedepannya saya tetap akan sell dolar, hanya timingnya saja masuknya kapan. Nah, masuknya kapan? Satu, saya entry tetap pakai technical analysis dengan pendekatan price action, tapi yang jelas untuk arahnya saya pakai sentimen dan fundamental. Oke. Mengutip untuk minggu depan kawan-kawan, ini tidak ada data yang signifikan, tidak ada data yang signifikan selain Kamis itu klaim pengangguran. Data rutin setiap Kamis ini dia jobless claim, dan mungkin pada hari terakhirnya Jumat ini ada retail sale, hanya dua data itu yang nggak begitu menjadi market mover. Tapi ingat, potensi volatile masih tinggi kawan-kawan, karena untuk minggu depan mulai tanggal 19 sampai 23 Mei itu tiada hari tanpa speak ya. Ini Senin sudah ada speak, Selasanya juga ada speak, Rabunya ada speak, ya kan? Ini Kamis dini harinya juga ada speak, jadi tiada hari tanpa speak. Hati-hati, walaupun tidak ada data yang begitu bisa membuat acuan penggerak market, tapi speak-speak ini tidak kalah hebatnya. Ini memang real penggerak market ini, Fed dan kawan-kawan, apalagi untuk periode ini ditambah dengan Trump. Oke, eh, bisa dilanjut. Kita menuju ke DXY dulu ya kawan-kawan ya, sebagai market movernya, dan memang ini masih menjadi pantauan dari segi tarifnya. Oke, sekarang kita bahas dari segi teknikalnya. Jadi dolar indeksnya dulu, nanti terakhirnya baru gold. Oke, sekarang harga harga itu memang sudah broken ya, sudah broken up seperti yang saya katakan di channel belajarnya Pak D, di atas, berhasil broken di atas level psikologi 100. Dan kemarin kita proyeksikan kalau berhasil broken di atas level 100, harga potensi menuju ke level gap, yaitu support resisten weekly 107.40, itu bisa dilihat di graf kami. Dan bila mana itu masih di broken, potensi harga ke 2024 open bahkan ke level fundamental 101.900 sangat besar, dan ini memang terpenuhi kawan-kawan ya, memang terpenuhi karena kita nggak trading di DXY, dan ini hanya untuk acuan saja sebagai market mover. Oke, sekarang kita menemukan apa? Saya melihat ini ada sebuah resisten daily itu, kita tandai saja sebagai decision terdekatnya, dan low daily juga kita tandai. Oke, kita mempunyai dua level, yaitu level resistennya 101.2,59, sedangkan supportnya 100.521, di mana ini terapit oleh dua trendline kawan-kawan, yang dua trendline ini juga sangat sangat di respect harga, dan ini skala daily. Di sini ada satu sentuhan, ada dua sentuhan, bahkan yang terakhir itu sentuhan ketiga, dan harga ini belum berhasil keluar dari trendline atas, sedangkan di bawahnya ini memang juga ada trendline yang sudah dua kali sentuhan juga, dan di sini juga harga masih terkurung. Makanya ini fake kalau kita katakan di sini adalah menjadi ruang konsolidasi skala daily-nya. Dan di sini kalau memang kita tarik channel, oke, nah, ini merupakan membentuk sebuah pola, jadi pola bearish tentunya. Jadi misalkan Pak D tadi, ke depannya kalau swing saya akan sell dolar, tetap saya akan menunggu.
Ya, tidak akan saya saat ini saya menunggu dan mungkin dari segi teknikalnya jelas kapan saya masuk levelnya mana itu jelas lah kawan-kawan apalagi ya penganut press action. Karena jujur dari sepihak pendekatan ini merupakan pendekatan yang cantik kawan-kawan ya dan order-order bawah ini sudah mulai disapu one by one dan mungkin tinggal turunnya kan gitu. Itu sepihak dari saya. Tapi ingat, itu saya tidak akan saya lakukan dalam waktu dekat. Saya tetap menunggu momen. Oke, kita proyeksikan dulu. Di saat harga berhasil broken level 2024 open, otomatis sudah keluar dari trendline itu dan broken level resisten atas 101,259 tidak menutup kemungkinan harga itu akan revisit ya, akan revisit kembali atau retest, ya. Retest kembali di level 101 dan bila itu masih diberikan akan menuju ke level sentimen atasnya 103,100. Oke. Dan sebaliknya bila harga itu broken atau lolos dari trendline bawah ini otomatis broken level support daily harga juga akan eh, ini continue jadi apa itu penerusan akan menuju level psikologi. Bahkan saya memprediksikan kalau ke support asisten ini rectangle biru ini dan tidak menutup kemungkinan akan mengejar level bawahnya. Oke, jadi rectangle-rectangle ini memang juga support asisten dari kawan-kawan. Jadi saya hanya pakai pendekatan support asisten dari saja untuk DXY-nya ini. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah masuk ke goal, yaitu tadi secara kalender ekonomi sudah, sekarang goal kita ke TF daily dulu. Sini bisa kita lihat ini penambahan daily rank kita. Nanti kita baca lebih lebih anunya ke low TF. Maaf kawan-kawan ini batuk terus saya. Oke, pertama-tama kita lihat secara teknikal, jadi structure dan trennya jelas ini masih uptrend, ini masih uptrend dan indeks tadi juga masih downtrend kawan-kawan ya. Ini masih uptrend, uptrend dari segi impul dan korektifnya. Jadi kalau kita ngomong ini impulnya, ya kan? Ini korektif, ini impulnya, ini juga korektif dan berhenti di mana kemarin? Ya, ini berhenti di mana kemarin? Kemarin tuh berhenti di resisten daily ini dan terjadi sebuah rejeksi. Jadi sangat clear kawan-kawan kalau melihat kita di TF daily maka saya nggak pakai tab apapun, weekly juga nggak pakai, monthly juga nggak pakai. Untuk arah itu saya lebih lebih senang ke daily karena daily itu mengakomodir pergerakan market dalam 3 sesi dalam 1 hari. Sudah completed, nggak perlu terlalu tinggi. Itu dan kebetulan secara retracement resisten daily ini merupakan apa itu retracement daily dinilai 61,8%. Jadi ini masih ideal koreksi kalau gold itu memang turunnya sebatas koreksi masih ideal koreksi. Berarti satu eh, kita tentukan di sini kalau memang turunnya itu korektif Pak di mana level invalidasinya. Jadi level apa Pak atau level validasinya downtrend atau reversal kan gitu kan. Kalau kita mengacu pada technical analysis, otomatis kita memang mempunyai level. Yes, kita mempunyai level ini. Jadi flow dari ini ya, dari break, retrace, lanjut, atau rally base. Rally ini ya mungkin dalam edukasi kita tuh kita sebut itu merupakan sebuah low ekstrim atau FTR. Di sini
di saat level ini dibroken ya, level ini dibroken kawan-kawan itu berarti sudah reversal dan bisa dikatakan turunnya gold ini tidak koreksi lagi. Itu perlu dicatat. Dan yang kedua, apakah koreksi gold itu hanya akan cukup di 61,8% skala daily Pak D? Ya kalau mengacu dari jurnal saya, gold itu memang sangat manipulatif kawan-kawan, tidak seperti buyer forex. Jadi gold itu seringnya memang kalau memang akan korektif itu ada level korektif secara maksimalnya gold. Itu masih dikatakan korektif kalau dari sepihak gold khususnya gold. Kalau untuk pair lain itu sudah mengalami pelemahan momentum, tapi kalau gold itu enggak. Itu menurut jurnal saya. Di mana Pak D? Yaitu di level ini. Ya, ini sudah saya tandai. Di level ini merupakan 78,6 dengan harga 3.073,65. Jadi gold itu nanti bila mana turun masih di level ini ya kawan-kawan. Ini masih koreksi. Ingat ini masih koreksi. Dan skala dari sepihak daily range di sini pun juga masih di atas daily range. Bahkan di daily range pun ini ya kawan-kawan. Ini masih korektif. Pokoknya selama ini belum di broken dan membuat lower low di bawah garis kuning ini 2.957 ini gold itu masih turunnya masih korektif. Oke ya itu ya kira-kira ya. Ini mungkin tak ganti warna saja. Yes, itu validasi dari sebuah Oke, kita ke TF 4 dan ini mungkin tidak ada banyak perubahan, hanya akan saya rapikan saja. Ini saya geser aja ya kawan-kawan. Saya geser di tengah karena kita akan mencari opportunity di level daily range itu. Dan ingat, alasan saya memantau itu jelas. Yang sudah lama ikut dengan kelasnya edukasi Pak D itu paham. Jadi di sini, ini memang saya tarik ke kiri ya. Terjadi konsolidasi broken setelah breakdown harga itu menuju dari ring bawah ya, menuju base dari ring bawah. Sebaliknya di saat harga itu terrejeksi dan keluar dia kembali lagi ke dari ring atasnya. Oke ya, demikian juga di atas di sini setelah ada breakdown dia ke daily ring bawahnya, di atas juga setelah terjadi breakup ke daily ring atasnya. Oke, itu kira-kira. Sebelumnya kita proyeksikan dulu eh, skala 4 saja. Tetap mengacu pada eh, peluang updownnya dolar indeks tadi atau DXY tadi. Di sini di level 3.200 tetap saya pakai. Ini yang garis kuning putus-putus ini tetap saya pakai. Saya akan memproyeksikan dimulai dari level base daily ring itu. Jadi arahnya proyeksi harga bila mana eh, keluar lagi dari base dari ring itu tidak menutup kemungkinan harga akan ke dari ring bawah ini untuk maksimal saja. Perkara nanti ada tindakan yang sebelum level tersebut jelas itu memang ada PA-nya mengatakan itu kita memang dituntut melihat konfirmasi maka tidak ada salahnya kita masuk kan gitu. eh oke. Dan lanjut. Sebaliknya, bila harga keluar dari daily range atas, ya kita ngomong daily range atas anggap saja resisten. Jadi ini base daily range itu mempunyai resisten atasnya yaitu di level yang garis biru itu kawan-kawan. 3.237 yang bawah 3.210 ya itu ya itu support asisten daily yang akan kita jadikan patokan base daily range minggu ini. Lanjut untuk yang atas, bila mana harga itu keluar atau break up ke dari daring itu akan menuju ini level itu yang
3.278 di mana itu merujuk pada Bibu retracement itu adalah korektif 50-nya. Ini tadi 61,8-nya yang sudah saya jelaskan di depan. Dan bila mana masih di broken tidak menutup kemungkinan daily ring to daily ring ya. Jadi base daily ring to base daily ring up ini down-nya. Dan sebaliknya dia akan bila breakdown dari daily ring yang bawah ini menuju ke dari ring bawahnya yang tadi sudah kita sebut di depan yang merupakan masih toleransi korektif secara daily yaitu level 78,6%. Oke, ini mohon dicatat kawan-kawan karena kalau arah-arah ini tidak hanya berlaku dalam 1 minggu ini, mungkin bisa 1 bulan. Makanya nanti kita update saja skala mingguannya secara intraday-nya itu di channelnya Pak D. Oke ya. Di sini mengatakan kalau saya hanya akan mengambil tindakan di level-level yang zona-zona price action. Saya melihat PA-nya di situ baik B dan C. Oke, lanjut. Ini untuk intraday-nya dalam 1 minggu. Di sini ini cepat saja karena memang tidak banyak perubahan dari market yang kemarin. Mungkin kalau kita turunkan tab, kita menemukan diamond ini ya kawan-kawan. Ini menemukan diamond ini ya kita turunkan di TFM 15 ya. Ini memang CP dan terjadinya sebuah break retrace lanjut. Market cenderung membuat higher high dan membuat lower high dan di sini saya menandai sebuah diamond sebagai tahanan yang tercipta setelah harga itu ke target kita 3.200. Jadi ini ya asalnya ini nanti bila ingin tahu itu berasal dari mana Pak D kan gitu. Oke dan saya akan mulai dari sini cukup H1 saja. Kalau H4 atau H2 kebesaran. Biasanya kan 4 Pak D ya karena ini ring dan volatilitasnya volatilnya agak gila kawan-kawan. Kita cukup pakai A1 saja. Bahasanya A1 wis moh-moh lah kan gitu kan ya. A1 saja sudah memusingkan kepala. Oke. Ini kita cari view yang betul-betul wena untuk memanah-manah. Oke. Apa yang akan saya pantau pertama? Saya tetap memantau diamond ini ya, kawan. Saya tetap memantau diamond ini karena diamond ini sudah di luar daily range. Jadi ini tetap dikunci ya. Ini tetap dikunci. Makanya supaya tidak terlalu ribet ini tak geser ke kiri. Oke. Tuh. Dan di sini ada supply yang ada di apa sejajar dengan support daily. Dan ada supply yang sejajar dengan resisten daily. Demikian juga ada supply yang ada di tengah yang merupakan level median dan di situ ada level sentimen tentunya 3.220. Itu ya. Situ dan dari base dari ring ini saya menggunakan pendekatan konfirmasi yaitu yang di atas. Di atas saya pakai pendekatan konfirmasinya itu di level sentimen 3.250. Sedangkan yang di bawah base dari ring saya menggunakan pendekatan konfirmasi di level sentimen 3.195. Ini merupakan level konfirmasi. Jadi kita base tetap acuannya itu. Oke, berarti kita ke atas dulu saja, ke atas dulu saja. Ini lebih simpel dan lebih bisa dipahami. Jadi kegunaannya level sentimen 3.250 itu kalau memang sudah di broken otomatis harga membuat akhirnya skala ini dong. Ya kan? Sini kita akan mencari buy di supply itu dan atau apa? Pelajari karakter breaknya. Pelajari karakter breaknya gimana. Kalau breaknya secara momentum, ngapain kita tunggu retrace-nya? Kan gitu kan. Otomatis level sentimen tersebut menjadi batasan resikonya.
Otomatis base yang diciptakan level sentimen tersebut 3.250 akan menjadi batasan resiko kita untuk ambil B. Seperti ini. Kalau break secara momentum seperti ini, kalau kita menunggu retestnya, kita hanya akan menjadi penonton. Oke ya, kita akan menjadi penonton. Nah, yang celakanya, break tidak momentum, kita masuk. Nah, itu kecelakaan. Karena apa? Begitu kita greedy, kita FOMO, breaknya karakternya nggak dipelajari, kita masuk, begitu sell harga boro-boro turun. Harga naik dulu kan? Harga naik dulu karena ekuitas kita juga terbatas, otomatis kena SL dulu dong, baru harga turun. Dan gitu. Ini makanya saya sering mewanti-wanti break momentum. Nah, karakter break itu dipelajari. Momentum, bermomentum enggak? Kalau bermomentum kita nggak usah tunggu retreat. Kita nggak ingin jadi penonton. Oh, ini harus trading ya orang harus nonton rego obah kan gitu kan. Itu bahasa guyon. Oke, jadi kesannya FOMO tapi sebenarnya tidak FOMO. Oke, lanjut kita merujuk ke level bawah. Nanti baru level-level decision yang ada di base trading itu kita pantau mungkin secara permit karena di situ memang perlu sebuah konfirmasi. Oke, untuk yang bawah, diamond ini kegunaannya apa? Tadi saya sampaikan kalau di antara dua support asisten dari saya mengunci level sentimen sebagai level konfirmasi. Jadi yang atas 3.250, yang bawah 3.195. Jadi bila ini dibroken, ya, ini dibroken, saya akan tunggu retrace ya, atau revisit atau retest. Saya ambil sell, otomatis SL saya di atas key level, di atas 3.200. Oke, di sini saya akan sell dengan TP pertama di support resisten daily ini, dan saya akan parsial dan lain sebagainya atau geser SL plus bila mana diamond ini masih di broken, tidak menutup kemungkinan market itu bisa ke level bawah. Jadi di sini untuk maksimal haulnya kawan-kawan, ini sebagai pengalaman yang profit terus jadi profit nggak jadi itu sebenarnya tidak memahami konteks apa itu keluar mengamankan profit itu memang ada level-levelnya, nggak sembarang keluar. Dan ini tidak ABC loh ya, ini sudah 320 pip masa ABC kan. ABC itu kalau gold itu 50 pip itu ABC. Oke. Dan ada supply atas, ada supply tengah sebagai medianya, ada juga supply yang sejajar dengan support daily-nya. Sebenarnya ini sangat high risk kawan-kawan. Kenapa high risk Pak D? Padahal ini supply yang didukung support resisten daily dan itu juga merupakan sebuah apa itu batasan bawah dari base dari ringan. Ini kawan-kawan, perlunya kita memahami apa yang ditunjukkan candle. Jadi ini masih momentumnya masih kuat kawan-kawan ya. Ini momentumnya masih kuat. Jadi kalau sell di sini sebenarnya high risk ya. Ini sebenarnya high risk. Kalau saya, kalau saya itu akan lebih memantau tahanan yang dibuat. Yaitu tahanan yang dibuat karena break momentum dia membuat sebuah diamond dan saya ini saya khususkan saja. Saya malah menunggu ini di broken. Menunggu supply ini di broken, di mana merupakan support daily, dan saya akan menunggu harga itu koreksi. Koreksi di level psikologi itu 3.200 atau maksimal di diamond ini, dan saya malah akan ambil back. Oke ya, ini bedanya. Ini makanya saya kasih apa itu tanda putus-putus. Nah, kalau sel di situ Pak Dek ya, kalau sel di situ karena ini rawan backout, biar lepas dulu backoutnya kan gitu kan. Cari dulu di sini di LOTF, ya seperti tadi di sini kan kelihatan ya di sini sebagai base konfirmasi. Cari saja base konfirmasi di sini. Kalau memang sudah ada base konfirmasi, kalau di base konfirmasi di supply itu ada diamond, base konfirmasi di diamond ada supply. Cari aja diamondnya sini. Kalau sudah dirusak, baru sell. TP-nya pun nggak jauh. Oke ya, target nggak jauh. Tapi RR masih masuk.
Oke ya, ini rawan take. Bahkan untuk 3.225 pun saya juga nggak ambil sell di situ kawan-kawan. Kenapa ya? Karena ini target. Ini target skala sentimen itu target. Ini harga masih dipanggil ke sono. Jadi saya mungkin saya hanya akan mencari sell itu. Mungkin agak ini sangat low risk menurut saya. Daripada yang dua ini saya akan menunggu konfirmasi saya itu di sini. Ya, saya di sini tapi TP-nya jelas. Kita biar harga itu mau keluar di dealing atau mau terkurung di base dari ring, ya sampai base dari ring ini kita keluar dulu. Ya. Kita keluar dulu di sini. Kalau masih lanjut bisa ke level selanjutnya. Aja kita pakai sini aja ke level sentimen 3.195 dan atau 3.200 saja. Di situ. Dan kalau masih di Broken yang ikut panah kirinya kan gitu kan. Jadi di sini skalanya re-entry-nya saya di atas itu. Oke? Hati-hati saya tidak memanfaatkan supply 3.225 dan saya tidak akan mencari sell di 3.210 dengan alasan tadi yang sudah Pak disampaikan. Oke, itu kira-kira dan yang untuk bawah untuk di bawah harga tetap SOP saya ini merupakan base dari ring. Tak tarik ke kanan. Yes, itu. Di sini saya hanya akan melihat apa itu zona-zona secara presetnya di level tersebut. Untuk mencari apa? Untuk mencari B. Oke ya. Kenapa masih mencari B? Karena kita melihat invalidasinya kan masih di bawah. Dan di sini pun sebenarnya turunnya juga masih koreksi dan masih terkurung di atas base daily range itu secara daily. Oke, saya akan mulai melihat reaksi harga itu di sini ya, kawan-kawan. Nah, reaksi harga di sini dengan target berundak juga level sentimen ini 3.150 dan saya akan tetap memanfaatkan level ini untuk target. Saya nggak muluk-muluk ke atas. Bukan berarti harga nggak bisa terbang. Jadi ini sangat beresiko karena ini di tengah-tengah area, jadi di tengah-tengah area daily loh kawan-kawan ya. Sebenarnya harga itu kalau sudah di area ini kita sudah mempunyai entry yang berjalan. Bukan kita tuh meraba-raba akan entry di area ini. Oke, makanya perlu top down analisis, perlu TF kecil untuk memastikan masuk secara konfirmasi di ruang-ruang hampa di antara dua base daily range. Oke, itu kira-kira. Dan yang terakhir ini jelas sebagai apa itu area paling bawah. Jadi untuk menyikapi proyeksi yang bawah ini otomatis kalau 3.114 ini dibuken ya, ini dibuken saya akan memanfaatkan flash liquid ini untuk sell. Oke, dengan target korektif 78,6 secara daily tadi. Oke ya, semoga paham. Jadi akhirnya kan muncul pertanyaan menggelitik. Ini bed di sini boleh Pak De? Sangat boleh kawan-kawan. Apalagi dari price action, ini support resistance weekly atau monthly open, ini ada LS ya kan. Ya jelas, anak-anak PA akan mencari di sini bedanya. Hanya entry-nya itu menunggu konfirmasi itu saja. Oke ya. Ya kalau memang PO-PO di sini juga boleh, tapi kalau saya tetap mengesankan sebuah konfirmasi. Jadi apakah ini perlu dipanah? Waduh, nggak usah dipanah. Jadi secara teknikal analisis itu kalau sudah baik di support itu kan sudah, memang sudah layak ya kan. Ini ya, itu udah tak kasih itu aja. Biar marem, biar seimbang antara up dan down. Oke, itu sekilas dari saya dan sudah saya jelaskan dari mayor time frame-nya, dari struktur dan tren daily-nya di depan. Semoga bermanfaat dan hati-hati untuk 3 minggu ke depan, 90 hari, market masih sangat volatile dikarenakan perang tarif dan kebijakan-kebijakan Fed itu sendiri.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua.